Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jamaluddin di channel Jamaluddin 19. Oke, di video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel bagi pemula. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar channel ini berkembang. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Di sini pertama-tama yang teman-teman harus lakukan ialah membuka Start atau Windows. Di sini saya mengoperasikannya menggunakan Windows 11 ya teman-teman. Tapi cara ini hampir sama di semua Windows 10 dan ke bawah. Oke, mungkin untuk tampilan di Windows yang lain akan seperti ini. Di sini kita cari Microsoft Excel dan kita buka. Untuk tampilan awal akan seperti ini. Kita klik blank workbook ya, yang di atas itu. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan lembar kerja baru. Oke, di sini untuk pertama kita harus mengenal apa itu baris dan kolom. Oke, di sini disebut kolom ya, yang saya tanda itu ke bawah itu disebut kolom. Dan untuk yang ke samping disebut baris. Di sini juga ada satuan yang kita sebut dengan sel. Ya teman-teman bisa dilihat ini adalah sel. Kok satuan seperti ini dinamakan sel. Oke, di sini kita langsung ke perkenalan yang awal. Di sini kita masuk ke menu file. Nah, bisa dilihat teman-teman di menu file ini kita menemukan seperti menu awal seperti tadi ya. Nah, ini fungsinya untuk membuka file ya. Yang atas itu untuk membuka file teman-teman yang sudah teman-teman bisa edit. Di situ juga bisa. Nah, setelah itu kita ke bawah. Di sini ada save. Save itu gunanya untuk menyimpan file yang teman-teman edit. Nah, di save as ini teman-teman misalkan belum menyimpan, jadi teman-teman di save as dan pilih di mana lokasi file akan disimpan. Oke, selanjutnya ada print. Di sini untuk mode ngeprint ya. Dan ada option. Itu adalah pengaturan di Microsoft Excel. Tapi kita tidak akan belajar di situ ya. Oke, kita langsung ke home ya, teman-teman. Di home ini pertama-tama ada menu keyboard. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ada paste untuk menempel suatu salinan dan ada cut. Ini untuk bisa memindahkan dan bisa menghapus ya, teman-teman. Kita misalkan kita tuliskan seperti ini dan kita cut. Maka setelah kita pindahkan di sel seperti ini dan kita paste, akan berpindah tulisannya di sel C4 ya teman-teman. Nah, setelah itu di font. Untuk di font ini teman-teman bisa memilih font ya, dengan cara klik ke bawah itu yang panah ke bawah. Untuk teman-teman bisa memilih suatu font. Oke, di sebelahnya ada ukuran ya. Ini adalah ukuran huruf yang akan kita tuliskan. Untuk normalnya kita menggunakan 11 dan 12 ya teman-teman. 12 sih untuk normalnya. Dan mungkin untuk judul kita gunakan 14. Itu sudah lumayan besar. Oke, di sampingnya A itu juga sama. Untuk bold ini teman-teman untuk menebalkan suatu tulisan. Misalkan kita bold ya. Nah, kita tulis B. Dengan B yang di samping itu akan berbeda. Untuk sampingnya itu adalah tulisan menceng atau miring ya. Kita klik akan miring tulisannya. Dan yang di U sampingnya itu adalah untuk garis di bawah hurufnya, di bawah kata ya. Nah, seperti itu ada garisnya ya kan teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke sampingnya itu adalah untuk mewarnai suatu sel. Jika kita judul, biasanya kita warnai seperti ini ya teman-teman. Nah, warna ini bisa kita pilih random sesuai dengan keinginan. Untuk sampingnya itu adalah warna teks. Jika kita klik, warna teksnya akan berubah ya teman-teman. Nah, seperti sesuai dengan keinginan kita. Oke, di samping ini bisa teman-teman pelajari sendiri. Mungkin ini untuk center tengahkan suatu kata. Jika kata itu di samping, kita ingin ditengahkan, kita bisa tengahkan. Atau kita ingin di ujung, kita bisa ujungkan. Oke, itu bisa dipelajari sendiri.
Dan di samping itu ada merge and center. Di merge and center ini berfungsi untuk menggabungkan sel ya. Nah, biasanya untuk judul di atas suatu tabel itu ada pergabungan suatu sel. Jadi teman-teman gunakan merge and center untuk menggabungkan selnya. Nah, di samping itu ada conditional formula itu mungkin kita tidak akan belajar, tidak akan sampai. Di sampingnya itu ada untuk memilih suatu tabel ya. Misalkan kita sel seperti ini dan kita format tabel. Nah, kita klik OK, maka akan muncul tabel secara otomatis. Itu untuk membuat suatu tabel ya teman-teman. Kita hapus saja. Di sini kita ada sel. Nah, style ini untuk memilih sel warna di sel itu ya. Warna di sini sudah ada keterangannya berapa persennya. Jadi tidak perlu di warna yang awal tadi ya, manual. Di insert ini kalian bisa menambahkan suatu yang namanya sel atau baris ya, kolom atau baris ya. Nah, dengan cara misalkan kita tulis di sini satu huruf, kita klik insert, kita pilih insert row. Nah, maka di sini akan bertambah suatu kolom. Di baris juga sama, kalian tinggal yang pilih insert itu. Nah, maka akan sama menambahkan suatu kolom. Nah, di sini kita ada sort dan filter ya teman-teman. Dari sini digunakan untuk mensortir ya file atau dokumen yang kita miliki. Nah, di sini saya mempunyai tabel data. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jika kita select dari nama dari atas sampai bawah, kita klik sort. Nah, kita sort dari Z sampai A. Jadi nanti nama yang hurufnya paling terakhir itu akan berada di awal, dan nama di huruf paling awal akan kebalik di akhir. Bisa teman-teman lihat seperti itu cara menggunakan sort. Oke, lanjut ke insert. Nah, di insert ini kita tidak perlu belajar yang ini, tabel nanti. Nah, di sini ada illustration. Illustration ini ada untuk memilihkan atau menyisipkan suatu foto, bisa untuk foto ya. Di sini kita coba sisipkan satu foto, sisipkan ya. Nah, ini akan muncul seperti ini fotonya ya. Ini adalah untuk illustration, itu untuk menyisipkan foto. Di sini juga ada sharp. Ini untuk biasanya kalau kita menggunakan FBA untuk membuat suatu tombol, atau juga bisa teman-teman gunakan untuk menghias suatu table juga bisa. Nah, ada yang namanya icon, ini online ya, teman-teman bisa download iconnya dan lainnya. Oke, di sini kita mungkin sudah untuk belajar. Dan selanjutnya ada yang namanya charts. Ini untuk membuat data, suatu data ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat tabel data atau diagram data ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini diagramnya, bisa teman-teman pilih random. Di sini juga tidak selalu diagram, tapi juga ada diagram batang ya teman-teman. Seperti ini diagram batang, tapi ini tidak efisien, kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah muncul data dari nama anak-anak yang kita input sesuai dengan nilainya ya. Oke, di sini mungkin ada teks ya. Di teks ini ada yang namanya word art. Ini adalah untuk biasanya untuk menulis judul ya, tapi kadang jarang digunakan yang ini. Nah, di sini juga di di insert ada yang namanya textbook. Nah, textbook ini berfungsi untuk menambahkan kata di dalam box ya. Ini juga berguna sih buat teman-teman dalam pengoperasian Excel atau mengolah suatu data. Nah, di sini ada yang namanya simbol. Nah, coba kita klik simbol. Nah, di simbol ini adalah simbol-simbol yang tidak ada di keyboard ya teman-teman. Misalkan seperti tanda plus minus, tanda tak hingga, tanda centang, seperti itu.
teman-teman, kan tidak ada di keyboard. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pack layout. Di pack layout ini mungkin sama seperti Word ya teman-teman, ada margin untuk misalkan kita ngeprint, ada apa namanya, orientation untuk memilih size-nya atau landscape atau portrait, dan di sini ada size untuk memilih kertasnya, ukuran kertas, ada print area. Untuk print area ini kita misalkan akan mengeprint tabelnya saja. Di sini kita select tabelnya dan kita pilih set print area. Dan jika kita masuk ke menu print, atau kalian bisa klik Ctrl P. Nah, di sini di preview-nya akan muncul tabel datanya, tabel datanya saja. Dan deskripsinya tidak muncul ya teman-teman. Oke, di sini ada background, untuk background ya. Ada ukuran. Ini tidak ada yang penting. Nah, di formula ini kita digunakan untuk membuat rumus ya. Rumus untuk mempermudahkan pekerjaan kita dalam pengolahan data. Teman-teman bisa lihat di video saya berikutnya ini, atau sebelumnya juga ada cara menggunakan rumus-rumus Excel. Oke, di sini mungkin tidak ada lagi. Nah, kita ke data. Di data mungkin ada sort sama, dan di sini ada filter ya teman-teman. Nah, filter ini digunakan untuk memfilter suatu kata, suatu tabel. Misalkan nanti dulu kita tambahkan satu satu baris di sini untuk menfilter ya. Jadi teman-teman kalau membuat suatu tabel data, kalian tambahkan satu baris kosong di atas atau di bawah judulnya itu untuk filter. Di sini filter digunakan misalkan kita ingin mencari suatu nama dengan banyak yaitu datanya, kan bisa filter namanya, misalkan kita pilih Dea Ananda. Nah, di sini nama Dea Ananda akan muncul sendirian di dalam tabelnya. Dan kita pilih set A lagi untuk memunculkan semua. Nah, untuk nilai misalkan kita mau filter nilai yang 80 di nilai biologi. 80 kita checklist, dan di sini ada 2 orang yang nilainya 80. Ini sangat membantu dalam pekerjaan pengolahan data teman-teman. Oke, di sini kita bisa sembunyikan mode filternya seperti ini dan kecilkan saja barisnya ya, agar tidak terlihat seperti ini. Oke, di sini mungkin tidak ada ya. Kita masuk ke menu preview. Di preview ini tidak ada, kita lanjut ke view. Nah, di sini di menu view akan kalian temukan grid lines. Ini berfungsi untuk menghilangkan garis-garis yang ada di sel ya. Jika kita matikan di sini maka akan putih seperti ini. Kan jadi tidak terlihat ya garis-garisnya. Kita hidupkan saja. Nah, di atas juga di sini ada yang namanya formula bar. Jika kita matikan formula barnya, maka akan hilang untuk formulanya. Dan ada yang namanya heading ya, headings. Nah, ini untuk menghilangkan atau untuk memunculkan yang ABC itu 1, 2, 3 sama ABC. Kan kalau hilang kita tidak akan mengetahui di mana ya. Akan sulit. Jadi kita hidupkan saja. Oke teman-teman. Nah, jika kita mengolah suatu data, datanya itu banyak. Teman-teman scroll ke bawah, maka akan bingung ya, karena data nilai atau keterangan nilai apanya akan hilang. Seperti biologi yang ini, matematika, nama itu akan hilang. Jadi kita akan freeze dengan cara kalian klik di sel nomor 1 dan kalian klik freeze pen. Nah, setelah itu kalian pilih yang atas ya. Maka di scroll ke bawah untuk nama, nomor, dan nilai masih tetap ada ya teman-teman. Jadi untuk data yang banyak kalian tidak akan bingung jika penulisnya di bawah. Oke, kita matikan di unfreeze ya, unfreeze pen. Seperti itu untuk mematikannya. Nah, di sini kita coba select dan kita ke pack break preview. Ini juga digunakan untuk bisa ngeprint area ya. Nah, kita masuk ke menu print, kita coba di menu print.
kalian bisa klik Ctrl P atau langsung ke print. Nah, di sini untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita ingin mengubah ke mode landscape, mode landscape, teman-teman bisa di Microsoft Excel 2019, bisa di di settingannya itu ada ya teman-teman. Nah, tapi untuk Microsoft Excel 2010 mungkin akan berbeda seperti ini. Mungkin tampilannya teman-teman bisa menemukan yang namanya Pextop. Nah, untuk yang 2019 mungkin ada kemudahan bisa teman-teman baca, dan untuk yang 2010 mungkin di sini ada Pextop, kalian bisa klik, dan untuk mengubah menjadi landscape kalian tinggal klik landscape, maka akan landscape seperti ini. Nah, di sini kan cuma segitu ya tabelnya. Kita bisa membesarkannya dengan klik yang bawahnya itu, kita besarkan angkanya. Nah, di sini saya menggunakan 165 ya. Nah, klik OK, maka di sini akan full size di kertasnya untuk menambahkan atau untuk membesarkan suatu tabelnya. Nah, di sini untuk margin ya. Di sini marginnya itu kan biasanya yang sebelah kiri itu yang besar, lebih besar ya. Di sini kita coba 1,2. Nah, maka akan seperti ini. Dan nilai rata-ratanya hilang, kita coba kecilkan lagi ukuran tabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah cocok sekali untuk kita print ya. Mungkin di sini di stop ini tidak ada lagi. Kita close saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini mungkin seperti ini tidak ada lagi, dan kita tambahkan suatu sheet dengan cara klik tanda tambah di bawah samping nama sheet ya, untuk membuka worksheet atau lembar kerja baru. Di sini kita akan belajar cara membuat tabel untuk mempermudah pekerjaan teman-teman. Di sini bisa kalian blok 5 kolom atau yang sesuai dengan data, kan merge and center, maka selnya akan gabung seperti ini teman-teman. Kita tuliskan daftar nilai. Yang bawahnya itu kita tuliskan nomor, nama, mungkin NIM, nomor induk mahasiswa, nilai, mungkin sama keterangan. Oke, keterangan kita singkat saja menjadi cut ya. Nah, mungkin awalnya akan seperti ini. Teman-teman pilih yang atas, yang samping A sama B itu. Kalian klik kanan dan kalian ke format cell. Di sini kalian pilih alignment, yang horizontal itu kalian pilih center. Klik OK. Maka akan ke tengah semua. Ya teman-teman, di sini akan ke tengah hurufnya, atau kalian bisa klik secara manual di situ ya. Secara otomatis ya, secara cepat. Nah, setelah itu di sini kita akan coba membuat tabelnya. Biasanya di data itu untuk tabel judul atau tabel yang awal itu menggunakan yang tebal. Kan kembali ke format cell, kan pilih ke border. Nah, di sini kalian pilih yang ukurannya tebal ya, dan kalian centang seperti ini. Atau kalian juga bisa manual ya teman-teman. Nah, klik di kertasnya itu yang putih, kan bisa saya manual. Maka otomatis di sini akan muncul tebal. Untuk yang bawahnya biasanya dengan yang tipis atau kolom tipis ya teman-teman. Kembali kalian klik kanan format cell. Nah, kalian ke border ya. Di sini kan pilih yang samping yang paling bawah, yang tipis itu. Nah, kalian klik secara manual saja. Sini kita hilangkan yang samping. Nah, yang atas itu dibiarkan tetap tebal ya teman-teman, agar nanti tidak menghilang. Oke, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Kalian juga bisa secara cepat di menu home ya, di samping U itu ada yang namanya border juga.
Di situ teman-teman bisa secara cepat ya membuat suatu tabel seperti all tabel untuk memunculkan tabel dan no border untuk menghapus tabel. Di sini kita coba tebalkan huruf yang judul dan kita beri warna sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih kuning ya. Setelah itu kalian pilih ukuran dari selnya atau ukuran dari tabelnya ini. Seperti nomor kita kecilkan dengan cara kalian di atas yang B. Di garisnya itu kalian tekan dan kalian seret ke samping. Nah, untuk membesarkan atau menggunakan ukuran yang sama, kalian bisa pilih seret semua dan kalian besarkan ya, yang dari C sampai F, maka besarnya akan sama, teman-teman. Oke, dan jangan lupa di sini yang baris keempat ini kita sembunyikan atau kita kecilkan untuk memunculkan atau untuk filter nanti untuk mempermudah pekerjaan. Dan di sini kita coba nomornya secara otomatis dengan cara kalian klik 1 dan 2 nomor. Kalian pilih select dan kalian klik yang di samping sampai tanda panahnya itu berwarna hitam dan kalian tarik ke bawah, maka akan muncul secara otomatis. Oke, mungkin seperti itu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton video ini.